Baik, kembali lagi bersama saya Marcin Paulus dan Mita dari kelas B Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan membuat database perpustakaan. Kita akan membuat database perpustakaan dengan fungsi CRUD. Dengan fungsi CRUD kita membuat database perpustakaan dengan fungsi CRUD. Oke, kita membuat database-nya dulu kita membuat database perpustakaan. Kita langsung saja ke browser, kemudian di sini kita buat tab baru, kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Oke, kita kasih nama database perpustakaan. Di sini kita buat Oke, setelah itu di sini kita kasih nama tabel yang pertama adalah penerbit. Tabel yang pertama adalah tabel penerbit. Tabel penerbit di sini kita butuhkan 6 kolom. Setelah itu klik go. Oke, yang di sini kita ketikkan yang pertama ID penerbit. Tipe datanya integer, kemudian dia sebagai primary key, Oke, setelah itu ID penerbit, kemudian setelah itu nama penerbit, tipe datanya teks, kemudian kota, tipe datanya juga teks, alamat, tipe datanya teks, kemudian email, tipe datanya juga teks. Setelah itu yang terakhir adalah telepon. Itu tipe datanya varchar, karakter. Dia itu varchar. Ya, ada seperti ini. Kemudian di sini kita kasih 13. Value-nya kita kasih 13. Setelah itu save. Oke, di sini untuk tabel penerbit sudah. Di sini ada ID penerbit, nama penerbit, kota, alamat, email, telepon. Setelah itu kita buat lagi yang berikut, yaitu tabel Setelah itu kita buat tabel buku. Di sini kolomnya kita kasih 9.
9. Setelah itu klik go. Oke, seperti ini. Lalu kita isi yang pertama adalah ID buku. ID buku, tipe datanya integer, kita kasih primary. Setelah itu judul, tipe datanya teks, kemudian ID penerbit, tipe datanya integer, ID penulis, tipe datanya integer, ID jenis buku, tipe datanya integer, kemudian intisari, tipe datanya teks, kemudian jumlah halaman integer, tahun penerbit, itu karakter kita kasih 4. Setelah itu save. Ya, oke. Setelah itu kita buat lagi tabel penulis. Di sini kita kasih 6 kolom. Setelah itu klik go. Oke, di sini yang pertama adalah ID penulis, tipe datanya integer, kemudian dia sebagai primary, kita kasih auto increment. Setelah itu ID penulis, nama, kemudian tipe datanya teks, email, tipe datanya teks. Setelah itu di sini jenis kelamin, pacar, kita kasih 10. Setelah itu jenis kelamin, setelah itu tempat lahir, tipe datanya teks, kemudian tanggal lahir, tipe datanya voucher. Date, tanggal lahir, tipe datanya date. Ya, setelah itu klik save. Ya, di sini ID penulis, tipe datanya integer, dia sebagai auto increment atau primary. Ya, ada seperti ini. Setelah itu kita buat lagi tabel baru, yaitu nama tabel, kita kasih nama tabel rak. Kemudian di sini dia butuhkan 3 kolom. Kita itu klik go. Yang pertama adalah ID rak integer. Dia sebagai primary key,
itu kita kasih auto increment, kemudian id rak, nama, the text, kemudian keterangan tipe datanya teks, kemudian save. Oke, setelah itu kita buat lagi tabel yang terakhir, yaitu di sini nama tabel jenis buku. Kita kasih 3 kolom. Di sini kolomnya jumlahnya 3. Kemudian di sini yang pertama ID jenis buku, yaitu integer, kemudian primary sebagai primary key, kemudian kita kasih auto increment, kemudian nama jenis buku itu teks, kemudian keterangan teks, tipe datanya teks. Setelah itu pilih save. Oke, dalam database perpustakaan terdapat 5 tabel, yaitu tabel buku, jenis buku, penerbit, penulis, dan rak. Di dalam tabel buku ini terdiri dari ID buku itu sebagai auto increment, tipe datanya integer, kemudian judul, ID penerbit, ID penulis, ID rak, ID jenis buku, intisari, jumlah halaman, dan tahun penerbit. Kemudian di sini ada tabel jenis buku, di sini ada ID jenis buku, nama jenis buku, dan keterangan. Setelah itu ada tabel penerbit. Nah, dalam tabel penerbit ini terdapat ID penerbit, nama penerbit, kota, alamat, email, dan telepon. Kemudian tabel penulis itu terdapat ID penulis, nama, email, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Setelah itu yang terakhir adalah tabel rak. Tabel rak ini terdiri dari ID rak, nama rak, dan keterangan. ID rak dengan tipe data integer, nama dengan tipe datanya teks, kemudian keterangan juga tipe datanya teks. Oke, ini untuk buat pembuatan database-nya. Nah, di sini kita sudah membuat database-nya. Sekarang di sini database perpustakaan, di dalamnya ada tabel buku, jenis buku, penerbit, penulis, dan rak. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini ini untuk pembuatan root. Jadi sekarang kita untuk memanggil tabelnya kita buat root baru, root.2 get, buka kurung, tanda petik, garis miring. Di sini tabelnya kita panggil tabel rak, kemudian koma, kita ambil yang ini, tanda petik lagi, kita ambil yang ini, Ctrl C, kita pastinya di sini, Ctrl V, kemudian di sini kita ketik lagi rak controller add index ya, seperti ini, index R. Kenapa saya tambah R? Supaya kalau indeks saja maka dia akan sama dengan yang di atas. Jadi di sini saya tambahkan indeks R, maksudnya indeks R maksudnya rak.
dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, setelah ini kita buat root baru seperti ini. Kita buat file baru di bagian view. Tidak, di sini kita buat ini di bagian controller. Kita buat file baru dengan nama rak controller.php. rak controller.php seperti ini, kemudian enter. Ya, seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari atas, bagian paling atas ini. Di sini use illuminate HTTP request. Kemudian dia akan support. Kemudian di bawah adalah class rak controller extend controller. Kemudian kita buat fungsi baru, yaitu fungsi index. Nah, di tadi web di bagian sini kita sudah buat rootnya, root index. Kemudian dia akan mengambil data dari tabel rak. Nah, di sini variabel rak sama dengan db.2 tabel, nama tabelnya tabel rak, kemudian dia get. Setelah itu dia mengirimkan data rak ke view index. Setelah itu kita buat setelah dia mengirimkan data ke view index, di sini kita harus buat ke view index. Kemudian di sini kita buat lagi file baru, yaitu tambah. Di sini saya menjelaskan lebih lanjut. Di sini ada fungsi tambah. Kemudian region view tambah. Kemudian dibuka fungsi baru dengan public function store. Kemudian dia menginsert data rak. Di sini db.2 tabel, nama tabelnya tabel rak, kemudian dia insert. Nah, dalam tabel rak ini ada id rak, nama rak dengan keterangan. Kemudian setelah itu dialihkan kembali ke halaman dengan script yang ini, region ready card. Dia kembali ke tabel rak. Nah, di sini kita buat lagi file baru dengan nama tambah r.blade.php di bagian view ini. Kita klik di bagian atas, kemudian di sini tambah r.blade.php. Ya, setelah ini tanda seru, kemudian tab. Ya, otomatis scriptnya muncul seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan ya seperti ini. Kemudian di sini di bagian atas ada data rak. Kemudian di sini kita buat tombol dengan tombol kembali. Setelah itu di sini untuk menambahkan data rak, contohnya ke data baru begitu. Jadi setelah itu dia ada tombol kembali. Nah, kembali ini dia akan kembali ke tabel rak sebelumnya. Nah, di sini ada id rak,
input name-nya id rak, tipe datanya integer. Selanjutnya nama rak, keterangan. Ya, setelah itu di bagian rak controller, setelah itu di bagian tambah di bawah ada fungsi edit yang ini, fungsi edit. Nah, di sini fungsi edit dia akan mengambil data rak berdasarkan input yang di sini. Dia akan ID yang ditangkap, maksudnya begitu. Nah, di sini variabel rak sama dengan db.2 tabel rak. Kemudian where tr, variabel tr get. Maksudnya di sini contohnya select bintang from tabel, ya seperti ini. Select bintang from tabel. Kemudian dia passing data rak ke view yang dapat diedit. Dia akan passing data ke view yang akan kita edit. Nah, di sini kita buat lagi di bagian view dengan nama edit.blade.php. Di bagian sini dengan nama edit.blade.php. Kita buat file baru, edit. Oh ya, sorry. Yang bagian tambah tadi kita lupa buat rootnya. Bagian root di bagian sini kita harus buat rootnya. Tadi kan kita sudah buat scriptnya, tapi rootnya kita lupa. Nah, caranya kita enter buat root tambah root .2 get buka kurung tutup kurung tanda petik. Kemudian di sini tabel rak, kemudian garis miring tambah r, kemudian di bagian belakang koma, kemudian tanda petik lagi. Kita ambil yang bagian sini app http controller, Ctrl C, kita pastikan di bagian tengah antara tanda petik. Ya, kemudian di sini kita ketikkan lagi rak controller add tambah r, seperti ini. Kemudian di belakang kita tambah titik koma. Nah, ini sudah. Setelah itu kita buat root untuk edit, root .2 get buka kurung tutup kurung tanda petik garis miring edit r, tabel rak garis miring edit r, kemudian koma tanda petik lagi. Kita ambil yang tadi, ya. Setelah itu kita ketikkan rak controller add edit ya. Kemudian di belakang kita tambahkan titik koma. Ya, seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian view yang tadi yang sebelum kita mau membuatnya, di sini bagian view kita buat file baru dengan nama edit
tr. Jadi tr kita harus kasih sama dengan bagian rootnya yang ini. Jadi tr dot plate dot php ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan tanda seru tab ya, seperti ini ya. Setelah itu kita kalau sudah membuat semuanya row, setelah itu kita coba testing. Di sini kita ketikkan localhost tabel yang kita panggil itu tabel rak. Nah, di sini sudah muncul ID rak, nama rak, keterangan dan opsi. Nah, di sini kita kasih spasi di bagian opsi ubah, tambah BR. Ya, pada saat kita tambah data, contoh di sini kita tambah data rak, contohnya di sini kita tambah data rak, ID rak contohnya 543, nama raknya rak sentral, nama rak contohnya di sini nama raknya rak buku. Keterangan di sini kita ketik contohnya seperti ini. Kemudian kita simpan, maka dia akan menambahkan data di bagian bawah seperti ini. Setelah itu di sini kita akan buat lagi root baru untuk memanggil tabel penulis yang ini. Di sini tabel penulis ada ID penulis, nama, email, jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir dengan tipe data yang berbeda, yaitu ID penulis tipe datanya integer, dia sebagai primary key, dan nama tipe datanya teks, email tipe datanya teks, jenis kelamin tipe datanya varchar atau karakter, tempat lahir tipe datanya teks, kemudian tanggal lahir tipe datanya date. Untuk itu di sini kita buat root baru. Ini kita kasih label root tabel penulis, enter, root get tabelnya tabel penulis kita ambil yang ini, lalu di sini kita ketik lagi penulis controller index D seperti ini. Kemudian index pen, kemudian di sini kita tambahkan titik koma, lalu di sini kita buat lagi file index pen
.php, index_pen.php. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ini di bagian indeks. Nah, di indeks ini dia ada yang pertama bagian atas ada tombol tambah data penulis. Untuk tambah data penulis di sini kita pakai tabel border. Nah, di sini ada ID penulis, nama, email, jenis kelamin, tempat lahir, tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian dia akan buka dengan 8 for each. Kemudian tutup kurung, buka kurung, variabel penulis, age, variabel n. Maksudnya dari tabel penulis dia akan simpan ke variabel n seperti ini. Setelah itu, nah di sini untuk penulis controller dia mengambil data dari tabel penulis. Dia mengambil data dari tabel penulis, dari variabel penulis sama dengan db.2 tabel penulis del get. Setelah itu dia kembali, dia mengirim data sesuai ID yang dipilih, yaitu region, view, index pen, penulis sama dengan variabel penulis. Oke, setelah itu kita buat file baru, yaitu tambah di bagian view, tambah pen. Kita kasih nama sesuai dengan yang di root, tambah pen.blade.php. Ya, seperti ini. Kemudian tanda seru, kemudian tab atau enter. Nah, otomatis script awal dia akan muncul seperti ini. Kita buat lagi file baru dengan nama edpen. Kita kasih nama sesuai dengan yang ada di root, edpen.blade.php. Setelah itu sesudah itu ini kan untuk edit penulis. Untuk edit penulis di sini sudah. Setelah itu pada saat kita jalankan di sini kita panggil yang penulis, maka tampilan awal seperti ini. Kenapa kosong? Karena kita belum isi datanya. Di sini kita coba isi secara langsung, jangan isi manual. Kita klik di tambah data penulis. Nah, di sini ada errornya di view tambah pen.
kita periksa di bagian view, tambah pen. Di sini tambah pen. Di bagian mana ya, tambah di bagian view, di penulis controller ini indeks, kemudian penulis di bagian mana, tambah di bagian sini ini hapus M. Lalu kita coba refresh ulang, maka dia akan muncul seperti ini. Kita kasih tewal ini data penulis. Caranya di bagian tambah data, tambah di bagian sini kita kasih B4. Kemudian ini kita kasih masuk Ctrl X, kita kasih masuk di sini. Lalu kita refresh. ID penulis di sini kita contohnya ID penulis 12, nama di sini coba Marcel. Kemudian emailnya, kemudian jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Deliba, tanggal lahir 6 ini Sunday, isi 0603/2001. Oke. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu di sini coba kita hapus yang bagian Cristiano Ronaldo. Pada saat kita hapus maka dia tersendirinya terhapus. Dan pada saat kita ubah, contohnya kita ubah di sini. Di sini kita ubah contohnya Ayu Ting Ting dengan alamat Oke, pada saat kita simpan maka data tersendiri dia berubah ya seperti ini. Baik, kita lanjut di tabel berikut, yaitu tabel penerbit. Dalam tabel penerbit ini ada ID penerbit, nama penerbit, kota, alamat, email, dan telepon dengan tipe data yang berbeda. ID penerbit tipe datanya integer, dia sebagai primary atau dikasih auto increment. Kemudian nama penerbit tipe datanya teks sampai ke email tipe datanya teks, kecuali telepon tipe datanya voucher. Setelah itu di bagian sini kita buat root baru di bagian ntar kita kasih label root penerbit, kemudian kita ketikkan rootnya
.2.2 get tanda petik nama tabelnya itu penerbit, koma, kita ambil yang ini, kemudian kita simpan di sini, lalu kita ketikkan penerbit controller at index p seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu kita buat file baru, yaitu di bagian view, yaitu indeks penerbit. Kita ketikkan indeks, kita ketikkan sesuai nama yang ada di root. Ini indeks PE, jadi di sini indeks PE titik blade titik php, enter. Setelah itu di indeks PE, ya ini indeks PE. Di sini ketikkan tanda seru, kemudian tekan tab, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Lalu di sini kita buat tombol untuk menambahkan data. Kita ketikkan href sama dengan href tabel penerbit kemudian penerbit garis miring tambah, kita tambah PI, kemudian ditutup, ya seperti ini. Lalu di tengah sini kita kasih nama tambah data, seperti ini. Lalu kita enter. Oke. Setelah itu kan di sini kan ada tombol tambah data. Jadi sekarang kita akan membuat root untuk tambah data. Kita enter ini, kita ketikkan root.2 get buka kurung tutup kurung tanda petik garis miring, nama tabelnya itu penerbit, lalu garis miring tambah PI. Kita harus kasih nama tambah ini sesuai dengan yang ada di sini. Ini kan tambah PI, jadi di sini kita tambah PI, lalu koma, tanda petik lagi, garis miring, kita ambil ini, kita copy yang garis miring app http controller, Ctrl C, kita pastenya di sini. Lalu di sini kita ketikkan penerbit controller add tambah PI, lalu diakhiri dengan titik koma, ya seperti ini, maka dia tidak akan error. Setelah itu di sini dia akan kembali ke view, jadi kita harus membuat file baru di view, yaitu tambah
pi.blade.php, enter ya, ada otomatis seperti ini, lalu tanda seru tab ya, seperti ini. Setelah itu jadi ditambah ini, dia ini untuk data penerbit, kemudian dia ada tombol untuk dia kembali ke halaman awal, kemudian dia membuat form baru yaitu tabel penerbit, kita kasih rapi. Oke, ya seperti ini. Kemudian ID penerbit, dia input name-nya ID penerbit, tipenya integer, kemudian require sama hal seperti nama penerbit, name-nya nama penerbit, tipenya teks. Dia harus sesuai dengan database yang ada di sini. Tipe data yang di sini harus sama. Kemudian telepon di sini di database-nya varchar. Kemudian di sini kita kasih number. Kemudian untuk alamat kita harus pakai text area. Kenapa? Karena alamatnya sangat panjang. Jadi kita gunakan text area. Oke, setelah itu kita buat lagi root baru untuk store. root titik 2 get. Untuk store ini kita pakai post, kemudian tanda petik, lalu nama tabelnya itu penerbit garis miring, kemudian store, lalu di belakang tanda petik ada tanda koma, tanda petik lagi, baru kita ambil yang ini, kita copy yang app http controller sampai di sini ya, Ctrl V ya, lalu di belakang dia store ya, seperti ini. Lalu di sini masih ada tanda merah, jadi kita harus tambahkan titik koma ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, seperti ini pada saat kita jalankan. Contohnya di sini, ini kan untuk tabel rak yang tadi, ini contohnya penerbit, maka dia akan muncul seperti ini, tabel yang kosong. Oke, sekarang kita harus untuk mengisinya, untuk membuat opsi ini untuk ubah dan hapus, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita harus membuat yang namanya edit, karena di bagian penerbit controller di sini ada edit. Jadi di sini kita harus buat di bagian view, root. Kita harus membuat rootnya dulu. Root terlebih dahulu, yaitu edit. Kita enter, lalu kita ketik root titik 2 get. Dia tidak pakai post karena post ini hanya untuk store. Untuk edit ini kita pakai get buka kurung tutup kurung, tanda petik garis miring, oke. Itu tabel penerbit garis miring penerbit
ya, garis miring oh ya betul, garis miring edit kemudian buka kurung kurawal. Di sini kita pakai PI atau bisa diganti dengan ID atau NIM juga bisa. Ini saya pakai PI, artinya untuk penerbit. Setelah itu di belakang kita koma, tanda koma, lalu tanda petik. Kita ambil yang bagian ini, Ctrl C, kita letakkannya di bagian sini, Ctrl V, lalu dia add ke edit PE, kemudian kita kiri dengan titik koma, ya seperti ini. Jadi lalu kita buat scriptnya di bagian view yang ini, kliknya edit PE. Pastikan teman-teman, di sini kita harus kasih nama sesuai dengan yang ada di root, edit PE.blade.php seperti ini. Lalu tanda seru tag, ya otomatis dia seperti ini. Ya seperti ini. Kemudian di sini kita coba tambah data. Di sini ID penerbit contohnya di sini ID penerbit, nama penerbit Ronald Jack, ya, kota Kupang, alamat Kelapa Dua, telepon 08525717013. Oke, pada saat kita simpan maka dia akan keluar seperti ini. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Marsen Postermita. Kali ini kita lanjut untuk pembuatan database. Di sini database-nya sebelumnya kita sudah buat, dan sekarang kita akan membuat untuk menampilkan tabel buku. Untuk menampilkan tabel buku, di sini dalam tabel buku ini terdiri dari ID buku dengan tipe data integer, dia sebagai auto increment atau primary key, dan yang kedua judul dengan tipe data teks, ID penerbit dengan tipe data integer, ID penulis tipe datanya integer, ID rak tipe datanya integer, dan ID jenis buku tipe datanya integer. Yang ketujuh, intisari tipe datanya teks, jumlah halaman tipe datanya integer, dan tahun penerbit tipe datanya pasar atau karakter. Oke, di sini kita buka Visual Studio Code. Untuk pertama kita harus membuat root untuk di sini diklik di web.php. Di sini enter, lalu kita kasih label root
buku, tabel buku seperti ini, kemudian enter tabel buku. Lalu di sini kita ketikkan row (2) buka kurung, tanda petik, lalu garis miring. Di sini nama tabelnya kita harus kasih sama dengan yang ada di database, yaitu tabel buku. Kita ketikkan buku, lalu di belakang tanda petik kita kasih tanda koma, lalu tanda petik lagi. Dan di sini kita ambil link yang di atas ini, garis /app/http controller. Kita copy, lalu kita pastekan di tengah sini, ya seperti ini. Lalu /1 kali lagi untuk kita ketikkan controller, buku controller, buku controller index B, ya seperti ini. Kemudian di belakang kita kasih akhiri dengan titik koma. Ya, setelah itu kita buat indeksnya, file indeks di bagian view dengan nama index.blade.php. Index B ini namanya harus sesuai dengan root yang ada di bagian web.php. Dia harus sama. Web.php index.blade.php. Kemudian enter. Lalu di sini untuk scriptnya tekan tanda atau klik tanda seru atau ketik tanda seru, kemudian tekan tombol tab, maka otomatis scriptnya muncul seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan scriptnya. Lalu di sini kita buat tombol untuk tambah data atau tambah data buku. Di sini ketikan tanda lebih. Di sini kita ketikkan lebih kecil href sama dengan tanda kutip garis miring. Nama tabelnya tabel buku. Lalu garis miring lagi tabel buku, kemudian di sini tambah B. Lalu kita tutup seperti ini. Di sini kita ketikkan tambah data buku seperti ini, kemudian enter. Di sini kita ketikkan lagi tabel border sama dengan tanda petik 1, lalu tutup lebih besar, ya seperti ini. Lalu enter, ya enter. Kemudian setelah tabel border di sini ada tr untuk nama labelnya, yaitu ID buku, judul, ID penulis, ID penerbit, ID rak, ID jenis buku, intisari, jumlah halaman, tahun terbit, dan terakhir adalah opsi. Setelah itu kita buka dengan add for each, lalu buka kurung variabel buku H, dia simpan ke halaman baru yaitu B. Sini saya buat halaman baru B. Lalu di sini
Nah, setelah ini kita buat root untuk tambah data. Karena di bagian indeks di sini kita buat link lagi tombol tambah data. Nah, di bagian web.php kita buat root baru. Di sini kita di sini ada kesalahan indeks app buku ini salah ini. Indeks web buku controller app titik. Nah, di sini masih ada error. Oh, di sini kita lupa tambahkan dengan get. Oke, bisa get. Oke. Maka dia tidak error lagi. Kita buat lagi root untuk tambah data. Kita ketikkan root bukan root titik 2 get buka kurung tutup kurung tanda petik garis miring. Di sini yang pertama adalah tabel buku garis miring tambah. Nah, di sini kita harus sesuaikan dengan bagian indeks tambah B. Berarti di bagian sini kita harus tambah B, lalu di belakang sini kita akhir dengan koma, lalu kita ambil yang ini. Ctrl C, lalu kita pastenya di sini. Ctrl V. Salah ini. Ctrl Z. app http controller buku controller. Di sini kita kasih nama buku controller buku controller tambah B. Di sini kita harus lirik karena kadang-kadang ada huruf yang lebih, jadi diakhiri dengan titik koma. Oke, setelah itu di bagian tambah kita harus buat lagi file baru di bagian view. Di bagian sini tambah. Di bagian sini kita harus buat file baru yaitu tambah .blade.php. Oke, pastikan nama di view harus sama dengan nama yang ada di root. Enter. Ya. Nah, baru kita ketikkan tanda seru, enter, maka dia akan seperti ini. Ini untuk tambah data. Di sini ada tombol kembali. Dia akan setelah kita mengisi, kalau kita kembali maka dia akan kembali ke buku controller, ke halaman awal atau disebut dengan beranda. Setelah itu di sini kita buat buku controller di bagian controller di bagian atas sini kita buat file baru dengan nama buku controller
controller. Seperti ini, enter. Oh ya, kita lupa tambah .php. Rename, klik kanan, titik php. Ya, seperti ini. Setelah itu kita buat root untuk di sini. Root sudah ada, root index tambah untuk store karena dia harus menambah data. Oh, di store ini controller store. Ini untuk kayak tambah data. Untuk menambahkan data kita harus buat lagi root baru, yaitu root untuk store. Kita ketikkan root .2.2 get. Oh, untuk ini store ini kita pakai post. Kemudian ya seperti ini. Kemudian nama tabelnya tabel buku, kemudian store, lalu koma di bagian sini, tanda petik lagi, kita ambil yang ini, Ctrl C, kita pastikan di sini, Ctrl V, lalu kita ketikkan lagi buku controller add store, lalu di belakang kita akhiri dengan titik koma. Ya, store, lalu setelah store kita buat root untuk edit, enter. Ya, rootnya setelah kita membuat rootnya, kita buat edit di bagian view dengan nama edit.blade.php. edit.php, tanda seru, enter atau tab, ya seperti ini. Setelah itu di sini saya kasih rapi dulu di sini. Biar kelihatan agak rapi. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, maka ini belum, ini kekurangan root. Di sini kita harus buat root untuk delete. Bagian web.php, edit, kemudian kita buat root untuk update dengan hapus. Oke, setelah itu kita buat root untuk hapus. Oke. Kemudian kita jalankan. Di sini kita ketikkan localhost 8000 garis miring, nama tabelnya tabel buku. Maka dia akan muncul seperti ini.
kita tambah data. Contohnya di sini kita tambah ID bukunya 01, judulnya di begini. ID penulisnya 132465. ID penerbit, ID rak, ID jenis buku, intisari, jumlah halaman 1542 atau jumlah halaman 200, tahun terbit 2010. Jadi untuk edit area ini kita ketikkan setelah CSRF underscore field, di bawahnya kita ketikkan input sama dengan input name sama dengan sama dengan hidden name sama dengan ID buku, value-nya sama dengan variabel B. Nah, setelah itu kita tambah data, otomatis dia akan keluar seperti ini. Di sini ada muncul judul buku, kemudian ID penulis, penerbit, rak, kemudian tabel jenis buku. Nah, di data buku ini dia menghubungkan antara tabel penulis, penerbit, tabel rak, jenis buku, sehingga dia tersendirinya muncul nama seperti ini. Pada saat kita isi di bagian tabel penulis, maka nama yang di tabel penulis akan muncul di sini. Kemudian di penerbit juga sama hal. Nah, untuk bagian jenis buku, karena saya belum buat, jadi dia belum muncul. Oke, jadi sekarang kita buat untuk jenis buku sehingga dia bisa menampilkan di halaman ini. Oke, sekarang kita buat untuk jenis buku. Pertama kita harus buat rootnya terlebih dahulu di bagian web.php. Di sini enter, contoh root, jenis buku. Kita kasih nama contoh root jenis buku. Oke. Setelah itu kita buat rootnya root .2.2 get buka kurung tutup kurung tanda kutip garis miring. Yang pertama kita ketikkan jenis buku. Tabelnya kita harus sesuaikan dengan yang ada di database. Jenis buku, kemudian koma kita ambil ini
jenis buku, kontroler, indeks, jaringan tuh. Kalau ini jaringan tuh. Kita buat bagian indeksnya. Di bagian indeks jb dot php, enter. Setelah itu kita buat ini untuk indeks jenis buku. Selanjutnya kita buat jenis buku kontroler. Jenis buku kontroler dot php, jenis buku kontroler, enter. Untuk edit kita ketikkan tanda seru, enter atau tab. Lalu di sini kita ketikkan lagi, setelah itu sudah itu pas kita jalankan maka dia seperti ini. Kemudian di sini tambah data, kita bisa tambah manual, tapi di sini kita langsung tambah secara detail seperti ini. Di sini jenis buku contohnya nama jenis buku pokoknya seperti ini nama jenis buku. Dari podcast keterangan bagus, kemudian kita simpan. Pada saat kita jalankan maka di sini simpan, maka otomatis tidak akan keluar seperti ini. Contohnya di sini kita tambah lagi, di sini contoh ini sebagai contoh, kita simpan. Lalu di sini kita ubah, contohnya garis ya, simpan. Kemudian di sini kita hapus, maka seperti ini. Oke. Setelah itu pada saat kita buka di tabel buku maka dia akan kosong seperti ini. Kemudian yang tadi kita lewati yang di sini di bagian jenis buku kan sudah terisi, sebelumnya belum.
Oke, contohnya sekarang kita buat judul buku UTS Matematika Diskrit. Contohnya intisari. Ujian matematika diskrit. Kemudian judul halaman. Ini contoh tahun terbit 2001. Pada saat kita simpan maka dia akan seperti ini, judul UAS Matematika Diskrit. Oke, dia seperti ini. Selesai.